Ya teman-teman, akhirnya kita kembali lagi bersama Bang Yeu dalam alur cerita Manhwa King Account. Senang rasanya teman-teman ketemu lagi, karena minggu kemarin autornya sakit jadi minta libur dia, baru bisa up sekarang deh. Kali ini kita akan melihat teori evolusi bumi menurut pandangan cerita fantasi ini tapi. Jadi saya berharap agar kalian manusia fana bisa mengertinya. Jadi tanpa berlama-lama kita Lego saja. Di kawasan laut dalam, Hieu bersama teman-temannya dihadapkan dengan sebuah ruangan. Terdapat sebuah altar dengan perangkat tak dikenal yang mengekang seorang bocah berambut biru di dalamnya. Dari perawakannya, bocah tersebut jelas lebih muda dari setiap orang. Itulah yang membuat sebagian dari mereka bertanya-tanya apakah bocah tersebut memang benar-benar sang dewa laut Poseidon. Karena kekurangan informasi, mereka masih belum bisa menerka-nerkanya. Mencoba melihat lebih dalam ke bocah tersebut dengan menggunakan kemampuan MOS, Hieu pun tidak bisa melihat apa-apa, menunjukkan jika si bocah berambut biru tidak tercipta dari suatu teknologi, layaknya robot android. Hieu kemudian meminta semua rekannya menyebar, mencari-cari apakah terdapat informasi dan petunjuk lain di tempat tersebut. Melihat-lihat area sekitar, setelah tiba di dalam ruangan ini, Hieu sama sekali tidak mendengar lagi suara-suara yang memanggil-manggil dia sebelumnya. Di tempat tersebut juga sama sekali tidak ada orang lain kecuali perangkat di atas altar dan bocah misterius di dalamnya yang dirasa begitu mencurigakan. Berkeliling di sekitar perangkat tersebut memang tidak ditemui adanya semacam tombol switch untuk mengaktifkannya. Namun Hieu mendapati adanya sebuah lubang kunci. Selama perjalanan ke tempat ini, Hieu cuma mendapatkan sebuah kunci tua berkarat yang didapat dari dalam tubuh monster ikan sebelumnya. Jadi ada baiknya mengujinya terlebih dahulu. Hieu selanjutnya memasukkan kunci tua berkarat ke dalam lubang. Dan sesaat setelahnya perangkat di atas altar bergetar, berbunyi seperti suara mesin yang mulai beroperasi. Getaran dari benda tersebut juga sedikit menyebabkan batuan dinding di langit-langit berjatuhan, menandakan jika di dalam ruangan tua tersebut perangkat di atas altar sudah sangat lama tidak diaktifkan. Beberapa ring emas yang berputar secara tak beraturan pada perangkat tersebut berhenti pada bagian yang sama dengan begitu presisi. Menyaksikan prosesinya, Wang Hao sedikit berteriak, berkata dia tidak menyangka jika kunci tua sebelumnya ternyata memang benar digunakan pada perangkat tersebut. Sedangkan Ketua Ji meminta anggotanya untuk berhati-hati karena dia bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat besar pada bola air di dalam perangkat tersebut yang berkumpul dengan cepat. Nampaknya perangkat tersebut digunakan untuk menahannya. Mode pengekangan akan terus aktif selama ring-ring emas itu berputar secara tak beraturan, namun langsung beralih ke mode pelepasan ketika ring emas tersebut berputar pada bagian yang sama. Karena terdapat ancaman bahaya yang tadi ketahui di hadapan mereka, Hieu meminta yang lainnya untuk mundur sebentar, sementara dia sendiri akan mencari tahu kebenaran dari sosok si bocah biru. Pada pertarungan sebelumnya, Hieu masih belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Hilda yang sangat penasaran dengan seberapa tangguhkah Bang MC, berharap kali ini dia bisa melihatnya dengan jelas. Emangnya sekuat apa sih pria yang seorang diri sanggup untuk merebut zona timur? Menunggu sebentar, tak lama kemudian si bocah biru yang nampaknya sudah kembali tersadarkan keluar bersamaan dengan bola air yang meledak tanpa aba-aba. Ledakannya cukup heboh karena air yang meledak menyebar ke segala arah layaknya tembakan laser yang cukup mematikan. Sambil menghindari semprotan air yang muncul dan melihat daya hancur yang diberikannya, Wang Hao yakin semprotan air setinggi itu sebanding dengan peluru panas yang dapat menembus baju besi yang kokoh. Tim Dewi Sejati bertanya-tanya memangnya sekuat apakah tubuh Hieu sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa merasa ngeri dan tetap berdiri tegap tepat di hadapan bola air yang meledak. Dengan kekuatan besar dan sorot mata yang begitu arogan, bocah rambut biru tersebut membuka kedua matanya. Bersama dengan energi yang terpancarkan dari bocah tersebut, ia berkata, setelah terjebak selama ratusan tahun di dalam perangkat yang mengekangnya, akhirnya dia kini bisa kembali melihat dunia luar, sebuah dunia yang sangat terang. Menatap ke arah Hieu, ia bertanya, apakah kau pria muda yang telah melepaskan belengguku? Ya, tentu saja, jawab Hieu. Kan sebelumnya bocah itu sendiri yang kirim sinyal bantuan kepadanya. Emangnya dia udah lupa ya? Padahal masih bocah, tapi udah pikun. Menatap ke arah Hieu seperti serangga, bocah tersebut merasa tidak pernah mengirimkan semacam sinyal bantuan. Terlebih kepada seorang manusia fana yang dianggap sangat beruntung karena bisa mencapai tempat yang berada sangat jauh di bawah air ini. Hieu dan yang lainnya sama sekali tidak paham ketika si bocah malah menganggap kejadian yang terjadi kepada dirinya merupakan konspirasi yang sengaja dilakukan oleh Raja Laut Dalam, dan dia bahkan mulai mempersiapkan serangannya.
Wang Hao merasa kesal dan sangat jengkel padahal si bocah udah diselamatin. Dia juga sama sekali nggak ngasih hadiah atau sekedar ucapan terima kasih gitu. Dan sekarang malah mencoba menyerang sang penyelamat hidupnya. Gak punya pikiran. Mengumpulkan kekuatan air di telapak tangan sambil memasang tatapan meremehkan, bocah tersebut merasa jika dirinya yang merupakan seorang dewa sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari para manusia fana untuk menyelamatkannya. Semut itu harusnya merangkak di tanah dan mengagumi keagungan dewa. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di hadapanku? Ungkapnya. Serangan awal pun dilepaskan. Kedua telapak tangan si bocah mengeluarkan air laut terkonsentrasi yang kekuatannya seperti tekanan laut dalam, seperti air bah yang dapat menyapu tubuh manusia dalam sekali hantam. Sebelum serangan tersebut menyentuh tubuh Yeu dan teman-temannya, tekanan air tersebut menyebar dan menghilang sebelum menghasilkan damage. Membuat si bocah biru keheranan sebenarnya sihir jenis apa yang baru Yeu gunakan. Tekanan air kuat bisa dia hilangkan dengan mudah. Mengaktifkan salah satu akunnya, Yeu berkata dengan gagah, zaman sekarang sudah berubah semenjak si bocah disegel selama ratusan tahun. Manusia kini sudah menjadi lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh bocah yang mengaku dirinya sebagai dewa itu. Baru bangun tapi langsung marah-marah, maka dari itulah selanjutnya akan kubantu kau membuka mata lebar-lebar dengan menggunakan apiku. Bersama dengan itu Yeu bertransformasi ke bentuk Raja Qian mode ultimate. Sambil garuk-garuk kepala, Wang Hao berkata, ras manusia itu memang sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja teruntuk Yeu, dia sudah berubah menjadi manusia yang lebih kuat daripada manusia kuat di bumi. Dipikirnya Yin Huan merasa kalau Yeu yang lebih kuat juga lebih tampan. Sementara Hilda yang akhirnya bisa melihat kekuatan Yeu merasa takut dan gemetar. Benturan serangan jarak dekat di antara keduanya pun terjadi. Sementara bocah biru yang menggunakan pedang airnya kembali menganggap remeh Yeu yang dianggapnya sudah lupa jika saat itu dia sedang membenturkan serangan apinya dengan air, melupakan atribut api yang bisa dipadamkan oleh air. Tapi itu hanya sesaat sebelum si bocah biru menyadari justru serangannya lah yang malah tak berefek terhadap Bang MC. Pedang air miliknya tak berselang hilang menguap ke udara, menjadikannya sebuah situasi yang tak pernah bocah biru bayangkan sebelumnya. Masih belum terpuaskan akan serangannya yang belum bisa memberikan kemajuan, bocah biru kembali mempersiapkan serangannya. Sementara tubuhnya mulai kembali mengumpulkan energi air, ia berkata, asalkan kekuatannya lebih kuat, tidak peduli atribut apa yang dimiliki oleh Yeu. Dengan meningkatkan intensitas kekuatannya, dia pasti bisa menciptakan dampak serangan yang luar biasa. Bocah biru tersebut tidak mau mengakui jika terdapat entitas manusia yang bisa menyandingi dewa seperti dirinya. Beberapa lesatan anak panah pun dilepaskan olehnya. Tapi lagi-lagi, dengan satu kali ayunan pedang Yeu dapat meniadakan serangan lawannya yang terlalu membanggakan dirinya itu. Kepercayaan bocah biru yang merasa bisa mengalahkan Yeu belum padam. Gerakan yang ia persiapkan selanjutnya lebih mengerikan. Teknik jiwa naga air kuno. Bocah biru mengumpulkan energi air yang membentuk seekor naga kuno berputar di sekelilingnya. Seusai melakukan persiapan, naga air tersebut ditargetkan langsung kepada Yeu. Menggigit bagian pundaknya, Yeu sama sekali tidak memberikan perlawanan. Setelah itu efek dari serangan bocah biru pun aktif, membentuk pusaran air besar bertekanan tinggi, menenggelamkan Yeu di dalam pusaran air tersebut. Rekan-rekan lain yang berada tak jauh dari medan pertarungan sedang berhati-hati agar mereka tidak sampai ikut terseret ke dalam pusaran air mengerikan itu. Dengan posisi tangan menyilang memasang wajah meremehkan lawan, bocah biru yang begitu jumawa berkata, jika inilah perbedaan kekuatan di antara serangga dan sosok dewa. Itu hanya sesaat saja, sebab tak berselang lama bocah biru mulai merasakan adanya kejanggalan ketika pusaran air miliknya terasa panas seperti air mendidih yang semakin lama semakin mengecil dan pada akhirnya hilang menguap di udara. Memperlihatkan kembali Yeu yang nampaknya sama sekali tidak menerima efek apapun dari serangan bombastis lawan barusan. Bahkan ia memberikan waktu kepada bocah biru untuk kembali menyerang jika masih punya trik andalan lainnya. Kata-kata Yeu membuat bocah biru merasa begitu kesal. Bersama dengan matanya yang memerah, terjadi fluktuasi energi yang mengerikan dari dalam diri bocah tersebut. Pusaran air yang menutupi tubuhnya muncul sesaat, lalu hilang dan memperlihatkan perwujudan dari si bocah biru dalam bentuk yang berbeda. Dia menjadi patua besar berotot dengan levelnya yang tidak diketahui. Dan inilah bentuk dari Poseidon yang sebenarnya. Dengan tatapan sinis dirinya berkata, jika saja trisula miliknya tidak direnggut oleh binatang itu, pasti dia tidak akan ditekan sejauh ini sama seorang manusia.
Entah lawan yang muncul di hadapan mereka Poseidon atau siapapun itu, jelas dia merupakan ancaman yang nyata. Tim Dewi Sejati yang menganggap lawan sebagai ancaman yang tidak bisa dihadapi dalam situasi tersebut pun kebingungan. Apakah mereka harus memulai perang melawan sosok kuat tersebut, ataukah mereka harus mundur terlebih dahulu, lalu membentuk rencana sebelum menghadapinya? Ngapain mundur? Saut Yew di tengah pertarungan. Bersama dengan munculnya dua lengan Demonic Flame, dan salah satu lengan tersebut menampar wajah Dewa Laut. Tamparan itu memang gak mematikan, tapi bikin pipi lawan lebam-lebam, sekaligus menurunkan harga dirinya sebagai seorang Dewa Laut. Continuous attack pun terjadi. Tamparan bolak-balik dari lengan Demonic Flame bikin si Dewa Laut jadi cengeng, membuatnya terlihat seperti seorang bocah yang mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Apa yang sedang terjadi membuat rekan-rekan yang ikut bersama Yew cuma bisa melongo tanpa bisa berkata-kata. Kembali ke tubuh bocahnya, Poseidon nangis. Tidak menyangka sebelumnya dia tidak terima karena sudah dikalahkan oleh Raja Laut Dalam, dan sekarang malah ada seorang manusia yang telah menginjak-injak harga dirinya. Kalau terus begini dia nggak mau hidup lagi. Melihat Dewa Laut yang tangisannya semakin menjadi-jadi, Yew terheran-heran, berpikir apakah dia terlalu bersikap kejam kepada lawannya. Merilis akunnya, Yew menjelaskan jika dia tidak tertarik untuk menindas bocah tersebut. Dia lebih tertarik dengan apa yang terjadi kepadanya. Di tengah-tengah pertarungan sebelumnya, Dewa Laut beberapa kali menyebutkan tentang Raja Laut Dalam yang membuat Yew cukup tertarik. Mungkin saja setelah menceritakan kejadian sebenarnya, Yew bisa membantu si Dewa Laut menghabisi musuhnya itu. Tangisan dalam sekejap berubah menjadi wajah yang cerah. Dia merasa sangat gembira jika Yew benar-benar mau mendengar kisah tentang Dewa Laut. Kisah panjang puluhan ribu tahun yang kira-kira Dewa Laut membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk bisa menceritakan semuanya. Yew minta si Dewa Laut buat skip aja bagian nggak penting supaya ceritanya nggak terlalu panjang. Cerita yang disampaikan oleh Dewa Laut melalui saya kepada kalian akan dimulai pada masa kejayaannya yang paling gemilang. Pada masa kejayaan si Dewa Laut merupakan masa-masa di mana dirinya menganggap sudah berhasil menaklukkan seluruh dunia perairan. Maka dari itulah dia menetapkan untuk membentuk tujuan baru, yakni menaklukkan daratan. Daerah lepas pantai memang dipenuhi oleh binatang laut yang ganas, akan tetapi mereka semua sama sekali bukan tandingan sang Dewa Laut. Dia berhasil menumpas semua lawannya. Penguasa kerajaan lepas pantai yang terkesan dengan kekuatannya memilih untuk menyerah dengan begitu mudahnya, menundukkan kepala, memberikan mahkota kepada Dewa Laut. Menggunakan area lepas pantai sebagai base utamanya, Dewa Laut kemudian memulai invasi ke seluruh benua. Memiliki teknologi yang lebih maju daripada peradaban di darat. Singkat cerita, si Dewa Laut dapat menaklukkan seluruh daratan, membuatnya menjadi sosok penguasa dunia. Dalam hati Yew berkata, ia tidak mengira cerita yang ada di dalam legenda dan cerita yang baru saja disampaikan oleh Dewa Laut punya banyak perbedaan. Tapi dengan wajah cerianya, Dewa Laut sangat yakin jika cerita legenda tentang dirinya pasti telah diwariskan dengan baik oleh para manusia. Padahal manusia menganggap Dewa Laut itu cuma mitos. Setelah menceritakan bagaimana dia bisa menjadi penguasa dunia, Dewa Laut selanjutnya mau ceritain aturan pemerintahan di bawah kekuasaannya. Skip, kata Yew. Cerita seperti itu sih sama sekali nggak ada nilainya bagi dia. Bikin si bocah jadi kesal karena Yew malah menganggapnya tidak penting. Dengan wajah mengintimidasi, Yew berkata jika yang mau dirinya dengar adalah asal-muasal dari terbentuknya Dewa Laut yang sebenarnya. Alasan kenapa dia memiliki kekuatan besar yang bahkan itu bisa dirinya miliki sebelum terjadinya olisasi bumi. Si Dewa Laut malah minta ganti topik lain karena dirinya sangat yakin jika identitas asli miliknya bukanlah sesuatu yang bisa Yew, seorang manusia, bisa ketahui maupun dirinya fahami. Balik badan kayak orang pacaran lagi ngambek, Yew mau pergi saja kalau Dewa Laut nggak mau cerita. Berusaha menghentikan Yew, Dewa Laut pun menjelaskan jika dirinya bukan nggak mau cerita, hanya saja ia merasa takut kalau cerita tentang hal tersebut berada di luar pemahaman Yew sebagai seorang manusia yang punya keterbatasan dalam pengetahuan. Membalasnya, Yew kasih tahu kalau kemampuan dia dan para manusia sekarang mungkin sudah berada di luar pemahaman si Dewa Laut, sama seperti dia yang dahulu membenci ras manusia dan sekarang malah ditaklukkan oleh ras yang ia anggap sebagai serangga. Zaman sudah berubah, jadi sekarang yang cuma perlu dia lakukan hanyalah cerita saja. Ya, karena itu kemauan Yew, maka Dewa Laut akan menceritakannya, berharap agar Yew dan juga yang lainnya bisa sedikit memahaminya. Di awal-awal kelahirannya, Dewa Laut Poseidon ketika membuka kedua matanya, dirinya mendapati tidak ada satupun makhluk hidup di sekitarnya. Yang ada cuma air laut yang sangat dingin dan itu menutupi seluruh planet. Tentunya planet yang ia maksudkan bukan bumi.
Dari bentuk tubuhnya yang aneh dan punya tentakel, bisa dipastikan jika dia merupakan bagian dari dewa kuno. Sebagai satu-satunya makhluk unik yang hidup di planet yang cuma dipenuhi oleh air tersebut, Dewa Laut merasa amat sangat kesepian dalam waktu yang sangat teramat panjang. Karena merasa sangat bosan, dia hanya bisa menyerap energi laut sambil terus meningkatkan kekuatannya. Terlalu sering menyerap air laut membuatnya tidak sadar jika air laut sepenuhnya berubah menjadi daratan. Iya, dia sudah menyerap semuanya, namun tetap saja dirinya merasa begitu kesepian semenjak lautan berubah menjadi daratan yang tak berpenghuni. Maka dari itulah Dewa Laut memilih untuk meninggalkan planet kosong tersebut, menuju luar angkasa di alam semesta dan mencari tempat tinggal berikutnya. Dalam waktu yang sangat panjang, dia terus berkeliaran di planet-planet tak berpenghuni yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyerap energi cair di suatu planet dan pergi setelah semuanya habis. Dia juga merasa heran setelah melalui waktu-waktu yang panjang, kenapa dia masih belum bisa menemukan satupun bentuk kehidupan lain kecuali dirinya sendiri. Sampai suatu waktu, Dewa Laut diserang oleh suatu keberadaan misterius yang tak diketahui, membuatnya terluka parah, jiwanya hampir musnah. Meskipun pada akhirnya dia bisa selamat setelah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melarikan diri. Sebelum kehilangan kesadaran, Dewa Laut melihat jika dirinya jatuh menuju sebuah planet muda yang cuma dipenuhi oleh gunung berapi, sebuah planet tanpa adanya peradaban. Namun setelah tak sadarkan diri dalam waktu yang lama dan kembali membuka kedua matanya, planet tanpa peradaban itu sudah sepenuhnya berubah. Dari yang sebelumnya cuma dipenuhi oleh gunung berapi, planet tersebut sekarang sudah memiliki suatu peradaban. Cairan telah menempati sebagian besar wilayah planet tersebut, tetapi kehidupan di darat meningkat dengan pesat. Vegetasi yang lebat terdapat di mana-mana, membuat hewan-hewan tertentu memiliki ekosistemnya tersendiri. Ya, ini adalah zaman Mesozoikum, era di mana dino dan para reptil hidup dan berkuasa di daratan. Kehidupan juga terbentuk di perairan. Hal ini membuat Dewa Laut sadar jika energi miliknya lah yang menyebar ketika mengalami cedera merupakan penyebab utama perubahan ekologi di planet tersebut. Bisa hidup dengan makhluk lain membuat Dewa Laut bisa merasakan apa yang dimaksud dengan konsep rumah. Dia sangat dekat dengan makhluk-makhluk di sekelilingnya, terlebih lagi di area perairan. Dan tentu saja planet yang dianggap sebagai rumah oleh si Dewa Laut adalah Bumi. Wow, siapa sangka ternyata ini toh. Wang Hao sangat terkejut ketika mendengarnya. Jika cerita si Dewa Laut benar, maka artinya dia merupakan pencipta bumi dong. Jika si Dewa Laut bikin karangan cerita supaya terlihat keren, menurutnya itu sih sudah di luar batasan. Dewa Laut pun menjelaskan jika dia bukan pencipta planet bumi, semuanya juga terjadi hanya karena kebetulan saja. Tindakan dia yang tidak disengaja sudah memberikan kesempatan bagi bumi untuk bisa berkembang dengan sendirinya, yang artinya bumi berevolusi karena keinginannya sendiri. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Suju cuma bisa sedikit memahaminya. Tapi yang aneh, jika Dewa Laut memang benar-benar sangat kuat, kenapa dia malah terpenjara di tempat ini? Karena perbuatan dari sosok yang disebut sebagai Raja Laut Dalam, kenapa dia bisa sampai kalah? Dengan percaya diri, Dewa Laut yakin bisa mengalahkan si Raja Laut Dalam jika saja kekuatannya tidak hilang. Jauh berbeda dengan para manusia yang sama sekali tidak akan mungkin bisa mengalahkan si Raja Laut Dalam. Membentuk pusaran yang mengelilingi Yeu dan yang lainnya, si Dewa Laut berkata jika tempat ini merupakan lautan yang tak berujung dan sangat luas. Pada zaman dahulu manusia seringkali membanggakan dirinya karena berhasil menaklukkan lautan, padahal cuma sebagian kecil saja. Mereka sama sekali tidak tahu tentang asal-usul laut yang kekuatannya berpusat di tempat ini. Sambil ngomel-ngomel, menurut Dewa Laut, orang dulu itu sangat takut sama laut. Tapi sekarang bocah-bocah yang baru lahir di depannya malah bersikap sangat sombong. Ya, meskipun begitu, bagi Wang Hao, pasti tidak akan ada orang yang percaya sama Dewa Laut. Dan ceritanya yang sangat luar biasa itu, bahkan dia sendiri juga masih belum terlalu percaya. Mengaktifkan akun Mos, Yeo meminta Weiss untuk menentukan apakah perkataan Dewa Laut benar ataukah tidak. Melakukan pemindaian, Weiss mendapati jika level dari si Dewa Laut itu sangatlah tinggi dan dia memiliki semacam kekuatan misterius yang melindunginya. Jadi setidaknya Weiss bisa menilai bahwa 80% kata-kata si Dewa Laut itu mengandung kebenaran. Yeo bertanya sebenarnya seperti apa kekuatan lain yang sudah memukul mundur si Dewa Laut. Ingatan Dewa Laut agak sedikit kabur, yang dirinya tahu hanyalah si Raja Laut Dalam merupakan bentuk keberadaan yang sangat kuat. Perangkat yang mengekangnya juga berhubungan dengannya. Namun yang pasti Raja Laut Dalam merupakan suatu bentuk kehidupan yang sangat kuat, yang memiliki tubuh dengan tingkatan lebih tinggi dari si Dewa Laut. Weiss mengkonfirmasi kata-kata itu benar. Hingga saat ini Hiu sudah mengetahui jika Poseidon merupakan bagian dari dewa kuno, tapi ia masih belum mengetahui sebenarnya kekuatan seperti apa yang sanggup untuk menekan dewa kuno seperti dirinya. Dari deskripsi yang disampaikan oleh Poseidon, jelas si Raja Laut Dalam merupakan keberadaan super dimensi yang sebanding dengan bintang.
Sejauh ini yang Yeo tahu, yang punya kekuatan sebesar itu paling cuma Shadow Star sama Dewa Penghancur. Yeo jadi berpikir, apakah kekuatan misterius yang membuat bumi memasuki olisasi berhubungan dengan kejadian ini, serta kemampuan yang diperoleh oleh umat manusia merupakan upaya agar mencegah bumi diduduki oleh keberadaan super dimensi dari alam semesta. Di luar pemikiran tersebut, Yeo berjanji kepada Dewa Laut untuk memberikan bantuan kepadanya mengalahkan si Raja Laut Dalam. Bahkan menjanjikannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang. Tapi ada syaratnya, di mana Poseidon diharuskan untuk bergabung ke dalam diri Bang MC dan melakukan sesuatu untuknya tanpa syarat seperti alat. Dewa Laut kesal ya menyaksikan seorang manusia fana yang nampaknya sangat mendambakan kekuatan miliknya. Dasar sesat, kata bocah biru tersebut. Daripada harus mendengarkan perintah dari Yeo, dia lebih memilih untuk disegel selamanya di tempat itu. Zah, gimana ya kasih taunya? Nih, lihat nih, gue udah punya adik-adikan lu, 7 lagi, kata Yeo sambil ngeliatin para dewa kuno yang udah dia taklukin seketika bikin Poseidon jantungan dibuatnya.